Halo Lur, balik lagi sama saya di novel Donghua. Sesuai judul, saya akan membacakan episode Soul Land yang akan rilis dalam rangkum novel. Oke, langsung aja disimak ya Lur. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka, karena itu sangat berharga bagi saya. Cahaya keemasan yang berkilauan muncul di lengan kanan Tang San. Setelah dua kemampuan pengekangan yang hebat menahan lawan, cahaya keemasan dari tombak tuan perak biru menyebar di sepanjang lengannya, langsung menyentuh dada mutiara ungu. Dan sekarang, kebisingan luar biasa di sini telah menarik sejumlah besar bajak laut untuk berkumpul. Tuan, jangan, kakak ketiga, jangan bunuh dia. Dua suara bergema secara bersamaan, dan tombak tuan perak biru Tang San berhenti tepat di jurang yang dalam di antara payudara mutiara ungu. Aura tajam tombak yang mencegah mutiara ungu bahkan berbicara. Memang kekuatan Pertopel memang cukup bagus. Di tingkat Kaisar Roh dia juga dihitung sebagai seorang ahli. Namun, dia telah bertemu Tang San, seseorang pria yang berani melawan level untuk menantang Spirit Master Duo Luo. Jika itu di laut, mungkin mutiara ungu dapat mengandalkan alam sebagai penguasa roh laut untuk bersaing dengan Tang San. Tetapi di sini, di darat, meskipun tingkat kekuatan roh mereka serupa, dalam kekuatan dan pengalaman bertempur, bagaimana mungkin mutiara ungu lawan Tang San? Mulai dari saat Tang San mendobrak tembok, sikapnya yang mengesankan sudah benar-benar dirugikan dan sekarang bahkan lebih putus asa. Master yang berteriak secara alami adalah Ji Xiang, bergegas dengan ekspresi cemas. Seutas Kaisar Perak Biru melayang, berputar di sekitar Ji Xiang, menariknya ke sampingnya. Cahaya di mata Tang San memancarkan kekuatan, menyapu pandangannya ke seluruh bajak laut yang mengutuk sembrono. Dengan dingin berkata, siapapun yang berbicara kasar lagi, atau mengambil satu langkah ke depan, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Para bajak laut segera terdiam, menatap Tang San satu persatu. Tatapan mereka dipenuhi amarah. Ini masih pertama kalinya Ji Xiang melihat kekuatan Tang San. Melihat 6 cincin roh Tang San, terutama yang merah, sulit untuk menggambarkan keterkejutannya. Sejauh yang dia tahu, meskipun mutiara ungu tidak sepenuhnya luar biasa, dia masih terkuat di pulau itu. Usia mutiara ungu yang sebenarnya adalah 35. Jelas jauh lebih tua dari Tang San. Tetapi hanya dalam waktu singkat ini, mutiara ungu yang kuat sudah rusak di tangan masternya yang sama-sama menduduki peringkat Kaisar Roh. Selain khawatir, Ji Xiang juga sedikit bangga. Tuan, jangan menyerang. Kapten Purple Pearl bukanlah orang jahat. Ji Xiang dengan cemas berkata pada Tang San. Tang San menatap Ji Xiang, lalu melihat lagi rekan-rekannya. Ini adalah rekan-rekan yang saya cari. Dia bukan orang jahat. Jangan bilang Anda tidak melihat keadaan teman saya sekarang. Dia, seorang wanita, ingin mengambil istri, ingin menikah dengan istri majikanmu. Kakak ketiga, jangan menyerang. Dia benar. Kapten ini tidak buruk. Kali ini suara itu tidak datang dari Ji Xiang, melainkan dari tanah. Hanya duduk dengan keras Ma Hongjun. Tang San tampak agak kaget pada Ma Hongjun. Saat ini Xiao Wu sedang duduk dengan lesu di sana. Selain Ma Hongjun, yang lainnya seperti tidak sadarkan diri. 7 helai Blue Silver Emperor terentang secara bersamaan. Masing-masing membungkus salah satu dari 7, membawa mereka ke sisinya. Pati, apa yang terjadi di sini? Tang San memandang Ma Hongjun yang pucat dan biru samar. Alisnya berkerut. Melalui Kaisar Perak Biru, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa selain Xiao Wu, masing-masing dari mereka sangat lemah. Ma Hongjun sedikit lebih baik. Dia masih bisa tetap sadar. Keenam orang lemah itu semuanya memiliki satu kesamaan. Tubuh mereka sedingin es. Ma Hongjun berhasil melihat Tang San, memaksa berbicara. Kapten mengikat kami di luar untuk membiarkan matahari menyinari kami. Kami harus berdiri dengan kedua kaki untuk mengeluarkan racun dingin dari dalam hati. Setelah mengatakan ini, kepala Ma Hongjun jatuh miring, juga tidak sadarkan diri. Tang San tidak bisa menahan perasaan ragu, menarik tombak tuan perak biru di lengannya. Dengan suara rendah dia bertanya pada Purple Pearl, Anda benar-benar melakukannya untuk membantu mereka? Bantu kentut. Aku menyiksa mereka. Jika kau memiliki keterampilan maka bunuh aku. Lanjutkan.
Serang. Jika kamu tidak berani, kamu adalah bajingan kura-kura. Ayo. Penindasan Tangsan lenyap. Mutiara Ungu tidak bisa menahan kutukan dengan kemarahannya yang tersedak. Sebagai kapten armada bajak laut, ledakan dahsyatnya membuat ekspresi bajak laut di sekitarnya terlihat agak aneh. Saat dia berbicara, Mutiara Ungu yang tidak lagi tertekan masih berencana untuk melepaskan kemampuan rohnya untuk melawannya. Dari segi penampilan, Purple Pearl jelas tidak ada duanya di pulai ini. Tapi temperamennya yang meledak-ledak juga tidak ada duanya. Bahannya selalu bergetar ketakutan di sekelilingnya. Siapa yang berani memprovokasi? Tangsan juga dikutuk olehnya seperti ini. Hanya saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Hongjun, suasana hatinya sudah sangat dingin. Setelah mengalami angin dan ombak seperti itu, sekarang karena yakin kekasih dan rekan-rekannya baik-baik saja, Tangsan yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan itu kembali lagi. Tombak Tuan Perak Biru bangkit lagi. Aura tajam tombak itu dengan paksa mengganggu upaya Mutiara Ungu untuk melepaskan kemampuan rohnya. Tentu saja, Mutiara Ungu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun dia menyuruh Tangsan untuk menyerang, dia masih tidak memiliki keberanian untuk benar-benar melawan tombak Blue Silver Overlord Spear yang tajam itu. Telinganya murni dan damai. Tangsan mengalihkan pandangannya ke bajak laut di sekitarnya. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana rekan-rekanku bisa berakhir seperti ini? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Aku akan menghitung sampai 3. Dan jika tidak ada yang menjawab, aku akan membunuh kaptenmu. Domain Dead God yang sedingin es menyebar sekali lagi. Tentu saja, kali ini bukan untuk menyerang melainkan untuk menggunakan aura pembunuh Domain Dead God yang luar biasa untuk memberitahu para bajak laut di sekitarnya bahwa dia tidak berencana. Sebelum Tangsan bisa mulai menghitung, seorang bajak laut tua sudah melangkah maju. Dengan penuh semangat berkata, "Jangan menyerang. Aku tahu apa yang terjadi di sini." Tangsan menatap dingin padanya. Dan bajak laut tua ini tidak berani lalai menceritakan apa yang telah terjadi. Awalnya, setelah semua orang terlempar oleh Paus Iblis Laut dalam hari itu, mereka jatuh jauh ke laut. Meskipun Paus Iblis Laut dalam tidak bisa mengejar, mereka masih pingsan. Dai Mubai dan Zuzu King juga terluka. Begitu mereka bangun, mereka sudah tersebar di laut. Tidak satu pun dari mereka bisa berenang, tetapi beberapa bisa terbang. Begitu Ma Hongjun yang relatif sehat terbangun, dia segera mengudara dan mulai mencari yang lain. Dengan susah payah dia menemukan mereka, dan semua orang berkumpul bersama, mengatur untuk tetap bertahan dengan mengambil beberapa item apung. Kekuatan roh Ma Hongjun juga sebagian besar habis karena pencarian. Kondisi setiap orang sangat kurang, dan itu adalah Xiao Wu. Setelah memakan ginseng darah kristal naga dan merah rindu hati yang kondisinya paling baik. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan meskipun mereka membawa makanan dengan alat roh mereka, hanyut di air laut hari demi hari. Tidak dapat berenang tetapi harus bergelut dengan ombak sepanjang hari. Pada dasarnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat, dan mereka juga harus menjaga Dai Mubai dan Zuzu King yang terluka. Kondisi setiap orang semakin memburuk dari hari ke hari, dan mereka hanya bisa berharap untuk bertemu dengan perahu nelayan. Karena serangan hari itu dan kehilangan Tangsan yang memiliki perahu abis naga, mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Pada hari ke-10, bahkan dengan fisik buruh jiwa mereka tidak dapat bertahan. Tetapi mereka mengalami kemalangan karena bertemu dengan makhluk roh, binatang roh tingkat 10.000 tahun. Jika berada di darat dan dalam keadaan sehat penuh, bahkan Oscar bisa mengandalkan sosis bayangan cermin klon untuk menangani makhluk roh 10.000 tahun. Tapi, inilah samudera, dan semuanya sangat lemah. Meskipun mereka akhirnya berhasil bekerja sama dan membunuh makhluk roh itu, mereka masih terluka. Tidak lama kemudian semua orang menemukan bahwa makhluk roh 10.000 tahun itu berbisa, dan mereka semua terinfeksi oleh sejenis racun dingin khusus. Bahkan api Phoenix Ma Hongjun tidak bisa melarutkan racun dingin. Sosis dingin Oscar hanya bisa memperlambat perkembangannya, tetapi tidak menghilangkan racunnya. Di antara ketujuh, hanya yang selalu mereka lindungi, Xiao Wu, baik-baik saja. Tepat pada saat yang sangat kritis ini, mereka bertemu dengan Mutiara Ungu.
Para bajak laut di Purple Pearl menyelamatkan mereka, dan membawa mereka kembali ke Kulai Purple Pearl setelah diperiksa. Para perompak ini, yang akrab dengan laut, menemukan bahwa setiap orang memiliki sejenis racun dingin khusus. Racun seperti itu tidak dapat diobati dengan obat, tetapi juga tidak akan membunuh orang. Binatang roh 10.000 tahun yang mereka temui itu sama dengan roh Purple Pearl, yang disebut Sea Viper. Tetapi Purple Pearl juga tidak bisa mendetoksifikasi mereka. Mereka harus bertahan di bawah matahari selama 3 hari dan toksin secara otomatis akan rusak. Terlebih lagi, dalam 3 hari ini mereka tidak bisa makan apa-apa, hanya minum sedikit air, lalu berdiri. Dan racun dingin akan dipaksa masuk ke tanah oleh matahari. Ini juga mengapa semua orang sangat lemah. Berendam di laut begitu lama, dan kemudian tidak bisa makan apapun. Akan mengherankan jika tubuh mereka sehat. Adapun Xiao Wu, karena dia tidak diracuni, dia pulih dengan sangat cepat. Dan Purple Pearl dengan orientasi seksual yang agak miring membuatnya tertarik pada pandangan pertama. Meskipun naluri alami Mutiara Ungu tidak buruk, dia masih tidak memiliki kekebalan terhadap kecantikan Xiao Wu. Sebelum yang lain pulih, dan saat itu nasinya sudah matang. Memasak nasi. Tang San menatap Mutiara Ungu dengan pandangan menghina. Kamu punya kemampuan itu. Purple Pearl ingin berbicara, tetapi aura titani dari Blue Silver Overlord Spear tidak memberinya kesempatan. Racun dingin kecil, dan masih membutuhkan matahari untuk dikeluarkan. Tang San mendengus jijik, mengeluarkan tangan ke dalam Wishful 100 Treasure Purse. Di bawah tatapan heran Ji Xiang, dia mengeluarkan mutiara emas yang benar-benar kemerahan. Mendorong kekuatan rohnya, memasukkannya. Cahaya merah keemasan segera berkembang, seperti matahari kecil yang tertahan di telapak tangannya. Pada saat yang sama saat dia memasukkan mutiara dengan kekuatan roh, Tang San juga menarik tombak tuan perak biru miliknya. Purple Pearl baru saja akan mulai mengutuk, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar. Lemas jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Diselimuti oleh cahaya merah keemasan itu, matanya dipenuhi dengan kengerian. Di dalam pancaran merah keemasan itu ada aura khusus, membuat mutiara ungu pada dasarnya tidak bisa berbicara. Yang paling membuatnya ngeri adalah, rasa sakit itu sepertinya datang dari lubuk jiwanya. Tang San melirik Purple Pearl dengan dingin, lalu tidak lagi menatapnya. Kaisar perak biru bergeser. Pertama-tama dia menarik Zuzu King di depannya. Dengan ringan meraih dagunya, dia memasukkan mutiara yang berkilauan di tangannya ke mulut Zuzu King. Suaranya bercampur dengan kekuatan roh bergema di telinganya. Simpan. Jangan menelannya. Hanya ketika Zuzu King menutup mulut kecilnya, aura menakutkan itu menghilang. Dan mutiara ungu menghela napas lega. Tepat ketika dia ingin memulai mengutuk sekali lagi, Tang San menggunakan satu kalimat untuk membungkamnya. Teruslah mengutuk. Dan bahkan ayam atau anjing tidak akan dibiarkan hidup di sini. Apa menurutmu seseorang di sini punya kemampuan untuk menghentikanku? Sambil berbicara, domain Dead God yang sedingin es menyebar sekali lagi. Tiba-tiba menembus mata mutiara ungu bersama dengan cahaya dewa ungu di matanya. Ini bukanlah serangan, itu teror yang sangat dalam. Waktu yang dipilih Tang San tidak diragukan lagi tepat. Setelah perasaan ngeri barusan dan ketidakberdayaannya sebelum serangan, Tang San mutiara ungu pada dasarnya memiliki ketakutan yang tulus terhadapnya. Lebih lanjut menambahkan teror jiwa. Saat ini, pemimpin bajak laut wanita ini akhirnya tidak berani mengutuk. Pandangannya beralih ke bajak laut tua yang baru saja berbicara. Bawakan baskom berisi air. Pada saat yang sama saat dia berbicara, Kaisar perak biru mengayun, mengambil keuntungan dari saat mutiara ungu ditekan oleh cahaya dewa ungu untuk menyodoknya beberapa kali, menyegel kekuatan roh dan juga titik akupunturnya yang mematikan. Purple Pearl sekarang bereaksi membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membuat suara. Fenomena ini sangat memukau para bajak laut di sekitarnya, dan beberapa spirit masters yang awalnya gelisah segera terdiam. Tang San tidak melihat mereka lagi, mengangkat tangannya ke punggung Zuzu King. Keterampilan surgawi misterius yang lembut meresap ke dalam tubuhnya. Sekarang, kulit Zuzu King sudah memancarkan cahaya merah keemasan samar.
Jejak demi jejak aura hitam biru terus menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya. Wajahnya yang pucat juga secara bertahap menjadi kemerahan. Mutiara yang diambil Tang San tepat adalah Neidan yang dia ambil dari ular Arden yang berkepala 10 yang dia temui di jalan neraka. Dia tidak tahu karakteristik racun di dalam teman-temannya, atau mengapa bahkan Phoenix Flame milik Fatih tidak bisa menahannya. Tetapi tidak peduli apa, racun dingin ini berasal dari makhluk roh tipe ular. Dengan posisi 10 kepala ular Arden yang sebagai penguasa ular, ditambah karakteristik yang murni bawaan, itu masih bisa dikendalikan. Fakta pun membuktikan Tang San benar. Beberapa saat, racun dingin di dalam Zuzu King sudah dikeluarkan, dan dia membuka matanya dengan lemah. Tang San memegangi mulutnya dengan tangannya, dan Zuzu King memuntahkan mutiara yang terbakar. Dengan lemah memanggil, kakak ketiga. Tang San memasukkan daun naga Zoysia ke dalam mulut Zuzu King, punya perlahan dan telan. Jangan katakan apapun. Penting untuk istirahat dengan benar dulu. Zuzu King sedikit mengangguk. Dengan Tang San di sini, dia secara alami tidak akan khawatir tentang apapun. Duduk bersila dengan bantuan Tang San. Dia perlahan mengunyah daun naga Zoysia di mulutnya dan memasuki kondisi kultivasi. Tang San secara alami punya alasan untuk mendetoksifikasi racun Zuzu King terlebih dahulu. Zuzu King dan Dai Mubai terluka parah hari itu. Dan setelah sekian lama, kondisi fisik mereka pasti menjadi yang terburuk. Dan Zuzu King juga seorang gadis. Kualitas fisiknya secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Dai Mubai. Karena itu, dia adalah orang pertama yang diselamatkan. Berikutnya adalah Dai Mubai, Bai Cheng Xiang, Ning Rongrong, Oscar dan Ma Hongjun. Setelah setiap kali menggunakan Nei dan 10 kepala Arden yang serpent, Tang San mencucinya dan sekali lagi memasukkannya dengan kekuatan roh untuk mempercepat efeknya, lalu meletakkannya di mulut rekan-rekannya satu persatu, membantu mereka mengeluarkan racun dingin. Ketika semua ini selesai, Tang San menghela nafas lega, dan pada saat yang sama lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Kondisi rekan-rekannya bahkan lebih buruk dari yang dia harapkan. Siksaan yang mereka derita selama lebih dari 10 hari ini tidak sedikit pun darinya. Jika mereka benar-benar diizinkan untuk mendetoksifikasi racun di bawah matahari, 3 hari lagi kepahitan, mungkin vitalitas mereka akan terluka secara permanen. Bahkan jika mereka diselamatkan, kemajuan kekuatan mereka di masa depan mungkin terhalang secara substansial. Setelah berurusan dengan teman-temannya, Tang San menggambar Xiao Wu di depan mutiara ungu. Setelah titik akupuntur mutiara ungu disegel oleh Tang San, dia tidak bisa mengutuk tidak peduli bagaimana dia ingin. Dan kebenciannya pada Tang San bisa dikatakan telah mencapai titik ekstrim. Melihat dia berjalan mendekat, matanya segera menembakkan api, memaksakan dirinya untuk berdiri di penjara perak biru. Dengan paksa meraih jeruji Kaisar Perak Biru, menatap tajam ke arah Tang San. Bajak laut tua itu berkata dari kejauhan, Lord Spirit Emperor, rekan-rekanmu telah disembuhkan. Tidak bisakah kamu melepaskan kapten kami? Kami tidak pernah memiliki niat buruk terhadap rekan-rekanmu. Ini hanya kesalahpahaman. Tang San dengan tenang berkata, lepaskan dia. Bisakah Anda menjamin kami tidak akan dicabik-cabik oleh bajak laut di sini? Saya baru saja menghina kapten Anda. Bajak laut tua itu baru saja akan berjanji. Tetapi melihat tatapan Tang San yang jernih dan bermartabat, kata-katanya yang setengah hati segera terhenti. Sesaat dia berdiri di sana dengan linglung. Tang San berkata, saya memiliki Ji Xiang di sini. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, setelah teman-teman saya pulih, kami akan pergi. Dan secara alami saya akan melepaskan kapten Anda. Bajak laut tua itu baru saja akan berbicara, tetapi Tang San menambahkan, jangan mencoba menawar dengan saya. Anda tidak memenuhi syarat, kecuali Anda tidak peduli dengan hidupnya. Seutas Blue Silver Emperor terayun, berkelok-kelok di sekitar Purple Pearl. Merobek penjara perak biru, Tang San mengandalkan Kaisar Perak Biru untuk menarik mutiara ungu ke sampingnya. Para bajak laut saling memandang. Untuk saat ini benar-benar tidak mungkin. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Tang San. Bajak laut tua itu berkata, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, tapi tolong ikuti janji Anda. Jangan menyakiti kapten kami.
Tang San berkata dengan tenang. Setidaknya saat ini aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Kuharap kau tidak memberiku satupun. Kaisar perak biru bergeser. Dan untai demi untai mengular di bawah semua orang yang duduk. Di bawah kendali hati-hati Tang San, dia membawa semua orang kembali ke rumah Purple Pearl. Kaisar perak biru bergeser. Dan untai demi untai mengular di bawah semua orang yang duduk. Di bawah kendali hati-hati Tang San, dia membawa semua orang kembali ke rumah Purple Pearl. Meskipun salah satu dinding dari rumah yang agak besar ini rusak, ada cukup ruang bagi semua orang untuk beristirahat di dalamnya. Tang San menyodok beberapa titik akupuntur mutiara ungu, lalu menyudutkannya. Memegang Xiao Wu, dia dengan lembut membelai rambut lembut panjangnya, menenangkan suasana paniknya. Dia diam-diam menghela nafas lega. Setidaknya setengah krisis telah berlalu. Qi diam-diam memperhatikan dari sisi Tang San dari awal sampai akhir. Melihat Tang San menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat kagum seluruh armada bajak laut Purple Pearl sendirian. Di dalam hatinya, kemampuan master ini naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qi Xiang mendengar Tang San memanggilnya. Qi Xiang buru-buru menghampiri Tang San. Dengan hormat berkata, "Tuan." Ada kelembutan di mata Tang San. Keanggunannya telah muncul kembali. Tidak seperti orang yang baru saja membuat takut sekelompok bajak laut. Saya harap Anda memahami metode saya. Ini adalah tempat armada bajak laut Mutiara Ungu. Dan saya tidak punya pilihan sekarang. Saya tahu Anda sangat terikat dengan tempat ini. Saya berjanji tidak akan menyakiti siapapun selama saya bisa membantunya. Mendengar Tang San berkata begitu, Qi Xiang jelas merasa terbebas dari beban. Dengan paksa mengangguk. "Tuan, terima kasih. Sebenarnya, meskipun Kapten Purple Pearl tidak sopan, dia sangat baik pada orang-orang. Dia sering membawa semua orang di Purple Pearl untuk membantu desa-desa nelayan miskin. Aku tahu Haider yang kau sebutkan. Dia mengandalkan membawa banyak Spirit Masters untuk bergabung dengan geng bajak laut saat itu. Dan posisinya di grup tidak rendah. Jadi dia selalu sangat arogan. Menyinggungmu kali ini adalah kesialannya." Tang San tersenyum sedikit. Berkata, "Itu bagus selama kamu mengerti. Sedangkan untuk Kapten Purple Pearl ini, aku akan membiarkannya diam selama beberapa hari. Aku akan melihat apakah aku ingin mendengar kutukannya nanti." Qi Xiang melirik ke arah yang marah tetapi tidak bisa melepaskan mutiara ungu di sudut. Dan tidak bisa menahan senyum. Kapten Purple Pearl mungkin tidak pernah menderita kerugian seperti ini. Semua orang di antara para bajak laut telah merasakan amarahnya. Aku tidak menyangka dia akan diberi pelajaran oleh Tuan. Metode yang kamu gunakan untuk mencegahnya berbicara. Bukankah itu salah satu metode penyegelan titik akupuntur yang kamu sebutkan? Tang San mengangguk. Berkata, tubuh manusia memiliki banyak titik akupuntur. Ada yang besar, kecil, yang mati rasa, membunuh. Menyerang titik akupuntur yang berbeda dengan kekuatan yang berbeda akan menyebabkan efek khusus. Nanti saya akan menggambar diagramnya. Tapi simpan ini dalam pikiran dulu. Meskipun Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan internal Anda karena kurangnya cincin roh, Anda masih harus bertahan dalam kultivasi. Biasakan diri Anda dengan jalur sirkulasi keterampilan surga misterius. Iya, tak lama kemudian, makanan yang diminta Tang San telah tiba. Meskipun dia tahu mereka tidak akan berani memainkan trik apapun, Tang San masih menggunakan jarum perak untuk menguji setiap piring untuk racun, lalu memberikannya kepada semua orang untuk dimakan.